Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman-Mu dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai dengan 51, dengan perikop yang percaya kepada Dia mempunyai hidup kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yohanes dalam Injilnya mengisahkan tentang Yesus yang adalah roti hidup, dan barang siapa yang memakannya, ia akan hidup selamanya. Dengan mendengarkan sabda Tuhan atau firman Tuhan, kepercayaan kita makin diteguhkan. Karena keyakinan inilah yang membuat kita berani untuk dibaptis. Karena kita sudah dibaptis, berarti kita sudah dimateraikan untuk menjadi pengikut Kristus yang berani dan setia, serta siap diutus kemanapun. Sebagai perwujudan iman kepercayaan kita, maka sangat diharuskan untuk merayakan Ekaristi. Lalu mengapa merayakan kurban misa yang live streaming atau live? Karena dengan merayakannya, kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam puncak perayaan iman kita tersebut. Dalam perayaan itu, kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk menyambut roti hidup, yaitu Allah sendiri yang menguatkan kita untuk menghadapi hidup kita sehari-hari yang semakin banyak tantangannya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk lebih menyadari kehadiran-Mu dalam pembaptisan dan perayaan Ekaristi, agar mampu menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.